Untuk fungsi negatif X plus 6, ketika X-nya sama dengan 0, maka Y-nya jadi 6. Ketika X-nya 1, maka Y-nya 5. Ketika X-nya 2, maka Y-nya jadi 4. Ketika X-nya 3, Y-nya juga 3. Lalu ketika kita substitusi X-nya 4, Y-nya jadi 2. Dan ketika kita substitusi X-nya 5, maka Y-nya 1. Dan ketika kita substitusi X sama dengan 6, maka kita dapat Y-nya sama dengan 0. Selanjutnya, kita bisa mencari perpotongan untuk memudahkan dalam menggambar grafiknya. Ini perpotongan antara Y sama dengan akar X, fungsi Y sama dengan akar X, dan negatif akar X plus 6. Caranya kita sama dengankan kedua fungsinya. Jadi akar X sama dengan negatif akar X plus 6. Kita kuadratkan kedua ruas. Kita kuadratkan kedua ruas, hingga kita dapat untuk ruas kiri jadi X, dan ruas kanan kita dapat X kuadrat minus 12X plus 36. Kalau kita bisa setelahnya pindahkan ke ruas kiri semuanya, setelahnya kita pindahkan semua ke ruas kiri, jadi X dikurang X kuadrat ditambah 12X negatif 36 sama dengan 0. Maka kita dapat min X kuadrat ditambah 13X dikurang 36 sama dengan 0, atau ketika kita kalikan kedua ruas dengan negatif 1, kita dapat X kuadrat dikurang 13X ditambah 36 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan, jadi X negatif 9 dikali X min 4 sama dengan 0. Maka kita dapat untuk X-nya, kita bisa saja X1 sama dengan 9, dan untuk atau X2-nya sama dengan 4. Nah, lalu kita bisa mencari tahu mana X yang merupakan yang kita bisa gunakan untuk mencari perpotongan antara fungsi Y sama dengan akar X dan fungsi Y sama dengan negatif, ini tadi negatif X plus 6. Itu kita tes ke kedua fungsi tersebut. Jadi misal untuk X-nya sama dengan 9, maka ini kan jadi akar 9 sama dengan 3, dan untuk fungsi yang ini jadinya apa? Negatif 9 plus 6 kan jadinya negatif 3 kan? Nah, karena Y-nya ini kan tidak boleh negatif, karena dibatasi oleh sumbu X juga kan? Jadi untuk X-nya sama dengan 9 itu tidak memenuhi, sehingga ini tidak memenuhi, sehingga kita pakai yang X2-nya. Untuk X, pakai X2-nya sama dengan 4, maka jadi akar 4 sama dengan 2, dan untuk yang negatif X plus 6, ini jadinya negatif 4 plus 6, ini sama dengan 2. Nah, sehingga, ini kan untuk nilai Y kan, Y dan Y. Ini Y dan Y. Sehingga titik perpotongan antara kedua grafik tersebut, titik perpotongan antara fungsi Y sama dengan akar X dan fungsi Y sama dengan negatif X plus 6, yaitu X-nya ini 4,2. Bisa kita lihat di grafiknya. Ini untuk titik perpotongannya ada di 4,2. Nah, sebenarnya kita juga bisa mencari titik potongan terhadap sumbu X-nya dengan cara kedua grafiknya ini kita sama dengan kan 0. Untuk titik potong terhadap sumbu X. X-nya yang pertama untuk fungsi ini ya sama dengan akar X. Nah, tinggal akar X
Ini terhadap fungsi ya. Dari fungsi Y sama dengan akar X. Oke, untuk akar X sama dengan 0, kita kuadratkan kedua ruas, sehingga kita dapat X-nya sama dengan 0. Nah, ketika X-nya kita substitusi untuk X sama dengan 0, kita substitusi ke fungsi yang ini, maka Y-nya sama dengan 0. Nah, di sini titik potongnya. Untuk fungsi Y sama dengan ini, untuk ini fungsi Y sama dengan akar X. Potong terhadap sumbu X. Nah, gimana jika untuk fungsi titik potong terhadap sumbu X dari fungsi yang satunya, dari fungsi negatif X plus 6. Y sama dengan negatif X plus 6. Jika sama, kita samakan juga dengan 0. Sehingga kita dapat bahwa X-nya sama dengan negatif 6. Maksud saya X sama dengan 6. Dapat X sama dengan 6. Nah, lalu untuk X-nya sama dengan 6, maka Y-nya sama dengan, berarti kita substitusinya ke fungsi yang ini. Maka Y-nya juga 6. Maksud saya 6, oh ya. Nanti ketika X-nya sama dengan 6, kita substitusi ke sini, maka jadinya negatif 6 plus 6, sehingga Y-nya 0. Jadinya untuk titik potong terhadap sumbu X, untuk fungsi negatif X plus 6, itu di 6,0 di sini. Nah, jadi yang tadi ini titik potongnya di 0,0, sementara untuk yang fungsi negatif X plus 6, untuk titik potongnya yang ini di 6,0. Sehingga kita bisa gambarkan grafiknya berdasarkan titik bantunya dan juga antara perpotongan kita bisa perhatikan perpotongannya. Nah, kita tinggal substitusikan untuk kita bisa perhatikan titik bantunya saat X-nya 0, maka Y-nya 0. Saat X-nya 1, ini 1, maka Y-nya juga 1 di sini. Setelah kita substitusi semua, kita tinggal menarik garis kan, sesuai dengan titik bantu yang udah kita buat, begitupun dengan fungsi yang ini. Nah, nanti kita juga bisa tahu titik potongnya di sini tuh di titik berapa gitu. Nah, di sini juga untuk seandainya ingin membuat grafik yang bagus, maka kita bisa memperhatikan titik potongnya juga. Nah, tapi di sini kan kita dimintanya cuma buat mencari luas daerah. Kalau seandainya diminta untuk mencari sekaligus menggambar grafik, maka caranya adalah seperti ini. Kita bisa cari titik potongnya terlebih dahulu, titik bantunya, lalu kita buat juga titik potongnya agar lebih detail seperti itu. Tapi jika misal tidak diharuskan untuk membuat grafik, maka sebenarnya kita bisa langsung menggunakan integral. Tetapi dengan menggambar grafiknya, kita bisa tahu gimana grafiknya, karena untuk soal ini agak sedikit bisa dibilang mengecoh. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah daerah yang dibatasi oleh ini kan? Ini adalah daerah yang dibatasi oleh Y sama dengan akar X yang ini. Terus yang lurus ini itu grafik dari Y sama dengan negatif X plus 6. Dan dibatasi juga oleh sumbu X. Nah, kalau kita lihat di sini, untuk daerahnya, jika kita menggunakan integral untuk mencari daerah yang diminta, itu kan kita integralkan fungsi atas dikurang fungsi bawah. Sementara kita bisa lihat ini sebenarnya harus dibagi dua daerah. Ada daerah, kita sebut saja A1 dan A2. Kenapa? Karena jika kita langsung mengintegralkan fungsinya kan, fungsi atas ini kan yang kita lihat kan, oh yang atas ini akar X, terus yang bawahnya ini negatif X plus 6 ataupun ya ini di atasnya fungsinya. Jika kita langsung mengurangkan, itu masih keliru. Kenapa? Karena harusnya kita membagi dua daerah dulu. Kenapa? Karena untuk yang daerah dari A1 ini, untuk batasnya dari sini sampai 4, nah kita bisa lihat, ini kan hanya dibatasi oleh yang ini kan,
fungsi Y sama dengan akar X. Sementara fungsi Y sama dengan negatif X plus 6 itu nggak membatasi daerah ini, hanya dibatasi oleh Y sama dengan akar X dan sumbu X, atau X-nya juga sama dengan 0. Lalu untuk daerah yang kedua, kita sebut saja A2, ini hanya dibatasi oleh fungsi negatif X plus 6 dan sumbu X, tapi tidak dibatasi oleh fungsi akar X. Jadi itu pentingnya untuk menggambar grafiknya terlebih dahulu. Mana tahu kasusnya sama seperti soal ini. Kita harus kita bagi menjadi dua buah luas yang berbeda. Nah, nanti hasil akhirnya baru kita jumlahkan, sehingga kita dapat luas daerah yang dibatasi oleh apa yang diminta di soal. Oke, jadi kita langsung mencari saja. Luas yang pertama untuk A1-nya tadi, integral untuk batas bawahnya 0, batas atasnya 4 dari fungsi akar X dx. Nah, seperti kita lihat di grafiknya, ini untuk yang daerah 1 ini batas atasnya 4, X sama dengan 4, dan batas bawahnya 0. Dan hanya dibatasi oleh, di antara dua fungsi tadi, cuma dibatasi oleh Y sama dengan akar X. Sehingga kita cuma pakai akar X, nggak perlu dikurang batas fungsi atas dikurang fungsi bawah. Itu karena cuma dibatasi oleh satu fungsi ini. Dan juga sumbu X sama dengan 0 kan. Jadi kalau kita kurang 0 pun, ya tetap sama. Ini kan garis datar ini, sumbu X ini kan Y sama dengan 0 kan. Ini sama aja, Y sama dengan 0. Gitu. Kan ini kan fungsi atas kurang fungsi bawah. Berarti akar X dikurang fungsi ini 0. Jadi sama aja. Jadi tetap akar X kan. Atau kalau mau tulis dikurang 0 juga boleh, biar lebih jelas. Oke, akar X kurang 0 atau akar X. Nah, kita tinggal integralkan, atau kita bisa ubah jadi X pangkat 1/2 dx. Nah, ini integral biasa ya. Jadinya 1 per pangkat ditambah 1. Baru X, pangkatnya ditambah 1 juga, dx. Nah, ini kalau kita samakan penyebutnya, 1 kan 2/2 ya. Jadinya 3/2, X pangkat 3/2, kemudian dari dx-nya. Untuk batasnya dari 4 sampai 0. Nggak perlu ditambahkan konstanta lagi, karena ini integralnya udah integral tentu. Ini juga 4 dan 0. Akan menjadi sama dengan 2/3, X pangkat 3/2, batas atasnya 4, batas bawahnya 0. Oke, kita bisa sederhanakan lagi sebenarnya bentuknya agar lebih mudah disubstitusi. Ini bisa kita ubah jadi X. Nah, ini kan 3/2, jadinya 1/2 plus 1 kan sebenarnya. Sebenarnya bisa langsung dari sini sih, biar lebih mudah. Ini tadi 2/3 X. Nah, 3/2 kan tadi 1/2 plus 1 kan. Nah, ini kan kita bisa jadi X pangkat 1 dikali X pangkat 1/2 atau akar X. Tinggal lebih mudah untuk kita substitusi nantinya. Nah, kita tinggal substitusi batas atas, lalu kita kurang pensubstitusian untuk batas bawahnya. Jadi kita dapat 2/3 kali 4 kali akar 4, lalu dikurang 2/3 kali 0 di akar 0. Ini kan akar 4 kan 2 ya. 2 dikali 4, 8. 8 dikali 2, 16. Maka 16/3. Nah, ini kan hasilnya udah 0. Ini terdapat untuk A1, itu 16/3 satuan luas. Nah, selanjutnya untuk mencari A2. Untuk A2 ya. Kita buat integralnya lagi. Kita lihat untuk A2-nya di grafik. Ini untuk X-nya dari 4 sampai 6. Dan hanya dibatasi oleh fungsi negatif X plus 6 dan sumbu X, di mana sumbu X atau itu sama aja dengan Y sama dengan 0. Jadi kalau kita kurangin kan di atas kan dan di bawah. Jadi negatif X plus 6 dikurang 0, tetap negatif X plus 6. Dengan batas 4 sampai 6. Ini 4, 6 dari negatif X plus 6 dx. Kalau kita integralkan, ini kan negatif 1 kan. Nah, pangkatnya 1, berarti negatif 1 per pangkat ditambah 1, lalu pangkat juga ditambah 1, ditambah, ini bisa langsung aja sebenarnya 6x, atau ini kan pangkatnya kan 0 kan.
Ini kan 6, sebenarnya ini kan 6 itu kan 6x pangkat 0. Jadinya 0 plus 1, 6, 0, 6x, 6x, 0 plus 1. Atau karena konstanta, langsung aja tambah x. Atas bawahnya 4, batas atasnya 6, terdapat negatif 1/2 x kuadrat plus, ini saat, lalu kita tinggal substitusi kedua batasnya, batas atas kita kurangi batas bawah. Terdapat negatif 1/2 dikali 6 kuadrat ditambah 6 dikali 6, lalu kita kurang dengan negatif 1/2 dikali 4 kuadrat ditambah 6 dikali 4. Nah, ini menjadi, ini kan 36, 6 kuadrat itu kan 36 dibagi 2, itu kan 18, jangan lupa tanda negatifnya, sehingga menjadi negatif 18 ditambah ini 36, lalu kita kurang, ini kan 16 kan, dibagi 2, 16 bagi 2 itu kan 8, jadinya negatif 8 ditambah 24, ini negatif 18 tambah 36 itu kan 18, nah dikurang negatif 8 tambah 24 itu kan 16 kan. Ini kita dapat 2 satuan luas. Nah, sehingga luas daerahnya itu, atau A, ini sama dengan A1 ditambah A2, ya kan? Nah, A1 tadi itu 16/3, A2-nya 2. Kita samakan penyebutnya jadi 3, ini tetap 16 ditambah 6. Kita dapat 22/3 satuan luas, atau ini hampir 7,33 satuan luas. Oke, ini untuk permasalahan mengenai luas daerah. Jadi sebenarnya ada baiknya ketika kita juga membuat grafiknya untuk memastikan apakah daerah tersebut hanya istilahnya terbagi hanya satu daerah saja, jangan sampai kasusnya seperti ini, karena soalnya juga lumayan mengecoh. Gitu. Ketika kita langsung integralkan fungsi yang lebih atas, kita kurang fungsi yang bawah, dan kita juga nggak tahu kan fungsi yang atas itu yang mana, karena jujur grafik ini lebih mempermudah kita. Itu untuk luas daerah. Selanjutnya untuk posisi pecahan parsial. Oke, ini diberikan fungsi fx, di mana fungsi fx-nya itu 2x min 3, lalu kita bagi x kuadrat min 7x plus 12, sama dengan a per x min 3 ditambah b per x min 4. Nah, untuk bagian a tentukan hasil a plus b, dan bagian b integral dari fx dx. Oke, yang pertama untuk, oh ya, ini kenapa jadi bentuk seperti ini? Karena kan x kuadrat, kita perhatikan penyebutnya, coba kita ubah jadi pecahan seperti ini. Ini kan untuk penyebutnya menjadi x min 3 kalau kita faktorkannya, dan x min 4. Nah, nanti kan kita bagi seperti ini, dan kita misalkan setiap bilangnya a dan b. Untuk bentuk yang seperti ini, untuk bentuk penyebutnya seperti ini. Nah, untuk kasus yang lain, ketika misal penyebutnya seperti ini, x plus 1 dan x plus 3, nah di mana di sini ada, kita kuadratkan x plus 3-nya, maka menjadi 3 bagian seperti ini. Untuk A-nya x plus 1, lalu untuk x plus 3-nya, mulai dari pangkat terkecilnya itu 1, x plus 3, baru x plus 3 kuadrat. Nah, kalau misal di sini x plus 3 pangkat 3, maka ini mulai dari x plus 3 pangkat 1 dulu, lalu pangkat 2, lalu pangkat 3, dan begitu seterusnya. Nah, kalau misal seperti ini, ada x kuadrat plus 4, ini kan kuadratnya. Jadinya nanti pembilangnya bx plus c. Kira-kira seperti itu. Kembali ke soal, diminta untuk menentukan a plus b-nya. Di sini kan 2x min 3 per x kuadrat min 7x plus 12 sama dengan a per x min 3 ditambah b per x min 4. Nah, kita samakan penyebutnya yang ini. Nah, ini kita bisa kalikan kan penyebutnya, x min 3, x min 4. Lalu kita kali silang. Atau dengan kata lain, karena penyebutnya kita samakan, x min 3, x min 4, nah ini kan si A-nya penyebutnya cuma x min 3, maka harus kita kalikan lagi dengan x min 4, supaya nanti tidak merubah nilai dari pecahan tersebut. Tambah B dikali x min 3. 2x min 3 per x kuadrat min 7x plus 12.
Nah, ini kan sebenarnya bentuknya sama kan? Nah, jadi kita fokus di pembilangnya saja. Maka 2x min 3 sama dengan x min 4 ditambah b dikali x min 3. Nah, untuk mencari, misal kita ingin mencari nilai A terlebih dahulu, berarti kita bisa hilangkan dulu B-nya. Caranya gimana? Caranya dengan kita substitusi X-nya sama dengan 3. Ini kan 3 kurang 3 kan 0. Ya kan? Tinggal substitusi X sama dengan 3. Maka, nah ini kita substitusi X-nya jadi 3. Jadi 2 dikali 3, negatif 3 sama dengan A dikali 3 min 4 ditambah B 3 min 3. Ini jadinya 0. Sehingga ini 6 kurang 3 itu 3, sama dengan ini 3 kurang 4 negatif 1. Jadi negatif A, ini kan 0 kan? Oke. Maka A-nya sama dengan negatif 3. Lanjut substitusi. Untuk menghilangkan A-nya, untuk mencari B-nya ya. Kita hilangkan A-nya, kita substitusi X sama dengan 4. Maka 2 kali 4 min 3 sama dengan A dikali 4 min 4 ditambah B dikali 4 min 3. Ini 8 dikurang 3, 5. Ini 0, kan 0 kan? Ini 4 kurang 3, 1. Maka B-nya sama dengan 5. Nah, kita udah dapat A-nya negatif 3 dan B-nya 5. Sehingga untuk soal bagian A plus B sama dengan negatif 3 plus 5. Sama dengan 2. Jadi untuk bagian A-nya. Untuk bagian B-nya, diminta untuk mencari integral dari fungsi tersebut. Maka integral dari fungsi 2x min 3 per x kuadrat min 7x. X kuadrat min 7x plus 12. Nah, ini kan tadi sama dengan A dan B kan? Ini. Nah, kita udah dapat A-nya, kita udah dapat B-nya juga. Ini. Sehingga kita bisa langsung substitusi untuk A-nya negatif 3. Jadi negatif 3 per X min 3 ditambah 5 per X min 4. Ya. Ini dx. Maka atau kita bisa tulis seperti ini. Negatif 3 per X min 3 ditambah integral 5 per X min 4. Ini dalam dx, ini juga dalam dx. Nah, ini kita bisa keluarin negatif 3-nya. Ini jadi 1 per X min 3 dx. Ini 5 kita keluarin per X min 4 dx. Ini negatif 3. Dikali ini integralnya ln kan. Ln X min 3. Untuk yang ini 5 dikali ln X min 4. Jangan lupa kita tambah C, karena ini nggak ada batas integralnya. Jadi kita sudah dapat untuk hasilnya. Baik itu untuk dekomposisi pecahan parsial dan ketika diintegralkan. Jadi ketika kita ubah menjadi beberapa pecahan, kita perlu memperhatikan penyebutnya. Selanjutnya untuk integral parsial. Untuk penyelesaian integral parsial, rumusnya seperti ini. Ini udah dapat dari kalkulus 1 juga. Yang ini. Maka langsung aja kita misalin untuk ini kan UDV ya. Jadi kita langsung misalin saja punya apa dan DV-nya apa. Di sini kita misalkan U-nya. Misal U-nya sama dengan X. Sehingga turunannya adalah DX. DU turunannya DX. Lalu ini kan DV kan. DV turunan V-nya sama dengan, ini kita misalin menjadi E eksponen 3X plus 5 DX. Sehingga V-nya, nah V-nya berarti integral dari si DV-nya ini kan. Jadi sepertiga eksponen 3X plus 5 DX. Oke, jadi ini untuk integral dari DV atau V-nya. DV-nya dicari dari mengintegralkan DV-nya ini.
maka kita bisa menggunakan rumus yang ini. Nah, bagaimana jika kita menggunakan misal U-nya adalah E pangkat 3X plus 5 dan dV-nya adalah X. Kan sebenarnya lebih mudah untuk mencari V-nya kan. Ini kan lebih rumit untuk mencari V-nya. Tetapi ketika DU-nya adalah turunan dari ini, kan sama ribetnya kan. Ya, di sini misalnya aja U-nya X, dV-nya kayak gini. Nah, ini kan integral U dV, ini bakal menjadi U dikali V dikurang integral V du. Oke. Ini integral X, U, ya, U-nya X, dV-nya eksponen 3X plus 5 dx. Maka hasilnya U-nya itu X dikalikan dengan V-nya, sepertiga eksponen 3X plus 5 dikurang, habis ini benda ada dx-nya, dikurang integral V-nya, ini sepertiga eksponen 3X plus 5 dikalikan dengan du-nya itu dx. Nah, di sini lebih simple, langsung dx. Nah, ini kita bisa berapkan aja eksponen 3x plus 5 kita bagi 3, lalu si sepertiganya ini kita bisa keluarkan dulu, kan koefisien dari konstanta ya, 3x plus 5 dx. Jadi x eksponen 3x plus 5 dibagi 3 dikurang sepertiga hasil integralnya eksponen 3x plus 5 kita bagi dengan 3. Lalu kita tambah dengan C, karena ini integralnya integral tak tentu yang tidak ada batasnya. Sehingga kita dapat X eksponen 3X plus 5, kita bagi 3, kita kurang, ini eksponen 3X plus 5, kita bagi dengan 9. Lalu kita tambah dengan C, sehingga ini adalah hasil dari integralnya. Oke, ini untuk integral parsialnya. Jadi perlu misalkan dulu U-nya apa, dV-nya apa, dan langsung menggunakan rumus tersebut. Oke, selanjutnya integral trigonometri. Nah, di sini ada satu contoh soal. Sebenarnya untuk integral trigonometri itu kan ada banyak tipe kan, dan biasanya juga memanfaatkan identitas trigonometri. Tapi kebetulan untuk soal yang ini itu memang lebih simple, karena nggak perlu mengubah bentuk dari fungsi yang ada di dalam sini. Jadi cos tetap cos, sin tetap sin. Nggak perlu misal sin kuadrat x, kita perlu jadi 1 min sin kuadrat x. Sebenarnya sin kuadrat x kita nggak perlu jadi 1 min cos kuadrat x, karena sebenarnya nggak perlu juga, karena bisa langsung saling mencoret lah nanti sebenarnya. Nah, tapi kan ada integral trigonometri itu kan ada banyak tipe soal gitu, dan biasanya cosnya ini juga punya berpangkat jadi cos x, cos kuadrat x gitu. Jadi perlu juga untuk memperhatikan identitas trigonometri dan trik-trik yang sebenarnya sudah ada di modul. Saya lihat dari beberapa tipe, tapi untuk soal ini sebenarnya buat mewakili integral trigonometri saja, ini soalnya termasuk simple. Jadi langsung aja, ini sebenarnya langsung dimisalin aja. Untuk U-nya sama dengan sin X. Maka DU-nya sama dengan cosinus X dx. Atau dx-nya sama dengan DU per cos X. Oke, selanjutnya ini akan sama dengan integral cos X, cosinus X dikali, nah, U kan sama dengan sin X, maka sin kuadrat X jadinya U kuadrat dikali, nah, dx-nya DU per cos X. Nah, ini kan saling membagi ya, jadi sisa integral U kuadrat DU, maka hasil integralnya sepertiga U pangkat 3 plus C. Kalau kita substitusi kembali, punya sin X 3 C. Atau bisa juga ditulis sepertiga. Oke. Ini untuk soal
integral trigonometri yang cukup simpel. Tapi banyak yang soal integral trigonometri itu harus mengubah, misal supaya bisa diselesaikan lebih mudah itu kadang diubah sesuai identitas trigonometri. Selanjutnya untuk permasalahan fungsi transenden. Ini yang pertama adalah kita menentukan kita menentukan integral batas bawahnya 0, batas atasnya 1 dari 5 pangkat 10x dikurang 1. Oke, sebenarnya ini kita bisa sebenarnya. Ini kan 5 pangkat 10x min 1. Ini sebenarnya kita bisa sesuai aturan eksponen kan. Aturan pangkat, ini kan bisa, jadi kan 5 pangkat negatif 1. Tuh, dikali pangkat negatif 1, ini kan jadinya 1/5 kan. 1/5 dikali 5 pangkat 10x. Bisa juga. Atau bisa juga langsung kita misalkan. Nah, kita coba ubah bentuknya dulu seperti ini. 0, 1 dari 1/5 pangkat 10x. Ini sama aja dengan ini. Coba kita ubah bentuknya aja. Oke, selanjutnya kita misalkan U-nya sama dengan 10x. Sehingga DU-nya sama dengan 10 dx atau dx-nya dengan 1/10 du. Nah, lalu kita tinggal substitusi ke integral ini. Batas bawahnya 0, batas atasnya 1, dari 1/5, terus 5. Oh, ini dx-nya. Ini lupa ada dx-nya. Kalau x-nya tadi, kita misalkan U, dx-nya 1/10 du. Nah, ini 1/5 dikali 1/10. Itu kan 1/50 kan? Kita keluarin aja 1/50-nya dari integral 0, 1. Nah, tersisa 5 pangkat U, du. Nah, ini berarti integral di mana fungsinya itu, dalam fungsi itu bentuknya A pangkat U. Nanti terus A pangkat. Di mana A itu adalah satu angka ya. Maka ini hasil integralnya. Ini 5 pangkat U dibagi dengan ln 5. Ln 5-nya, untuk 5-nya itu dari sini. Maka ini batas atasnya 1, batas bawahnya 0. Atau kita bisa kembalikan ke, nah, U-nya, karena kan tadi kita nggak mengubah batas integralnya, sehingga U-nya perlu kita kembalikan ke ini, misalnya 10x. 5 pangkat 10x dibagi ln. Nah, atau jika mau mengubah batas integralnya juga bisa. Jadi nanti U-nya nggak perlu dikembalikan lagi ke 10x. Jadi kalau kita mau mengubah batas integralnya, kan jadi untuk ini, kan batas atasnya misal ini kan 1. Berarti kita ganti x-nya jadi 1. Maka U-nya 10. Jadi batas atasnya nanti jadi 10. Untuk batas bawahnya 0, kita substitusi sini, jadinya U-nya 0. Maka batas bawahnya 0. Nah, habis diubah, kalau kita ubah batasnya, dengan cara mensubstitusi kedua batas ke pemisalan U-nya yang ini, dengan ganti x, maka nanti di bagian ini nggak perlu lagi dikembalikan ke 10x. Tapi kan di sini saya nggak mengubah batas integralnya kan, karena saya nggak substitusi kedua batas ke ini, maka harus saya kembalikan lagi ke 10x. Oke, jadi tinggal dihitungnya ini. Sebenarnya 1/50, ini jadi 5 pangkat 10 kali 1 dibagi ln 5 dikurang 5 pangkat 10 kali 0 per ln 5. Oke. Sama dengan 1/50, ini jadi 5 pangkat 10. Nah, karena sama ya, penjujutnya kita bisa gabung pembilangnya. Ini 5 pangkat 1, ya kan, 10 pangkat 0, 10 kali 0, 0, 5 pangkat 0, 1. Ln 5, atau sama dengan 5 pangkat 10 dikurang 1 per 50 ln 5. Itu hasil dari soal yang ini. Untuk soal itu. Nah, selanjutnya gimana jika ini untuk kasus permasalahan turunan dari fungsi transenden juga, di mana ini fungsinya logaritma natural atau logaritma alami. Nah, ini sebenarnya ada dua cara, tapi lebih mudah ketika kita, karena ada sifat ln A dikali B, ini kan sama dengan ln A plus ln B. Jadi sebenarnya nanti kita bisa pisahkan kan, langsung saja dy per dx sama dengan
Ini sebenarnya bisa dipisahkan dulu. Y-nya kan sama dengan len x pangkat 3 dikali eksponen min 3x. Makanya kita bisa tulis len x pangkat 3 ditambah len eksponen negatif 3x. Maka dy per dx ini sama aja dengan dx dari len x min 3 ditambah turunnya terhadap x dari len eksponen negatif 3x. Ini kan jadi lebih mudah. Ini hasilnya jadi 1 per x pangkat 3 dikalikan dengan turunannya. Turun dari x pangkat 3 itu 3x kuadrat ditambah yang ini. Atau bisa, dari sini bisa langsung aja ya. Langsung aja untuk turunannya ini jadi 1 per x pangkat 3 dikali dengan turunan dari x pangkat 3 ditambah eksponen negatif 3x dikalikan dengan turunan dari eksponen negatif 3x, dari 3x maksud saya. Dari negatif 3x. Nah ini hasil turunan dari x pangkat 3 itu 3x kuadrat per x pangkat 3 ditambah, ini hasil turunannya kan negatif 3 ya. Jadi negatif 3 eksponen negatif 3x. Nah, ini bisa disederhanakan, kan x pangkat 2 di bawah x pangkat 3. Jadi, di bawah masih sisa x, lalu ini tetap negatif 3. Eksponen 3, eksponen negatif 3x. Oh ya, tadi ada yang keliru ya di sini sebenarnya. Oh ya, karena ini masih dalam len, jadi harusnya 1 per eksponen negatif 3x dikalikan dengan dx dari eksponen 3x-nya. Jadi eksponen 3x. Ini menjadi turunannya negatif 3 eksponen negatif 3x dibagi eksponen negatif 3x. Ini kan Bapak saling membagi, ini coret-coret. Ini sisa negatif 3 seharusnya. Kurang 3. Jadi ini untuk hasil dari turunan fungsi berikut. Sebenarnya cara yang kedua, untuk cara yang kedua, ini bisa menggunakan pemisalan. U-nya sama dengan misal x pangkat 3, terus misal V-nya sama dengan eksponen negatif 3x. Jadi nanti kita nyari U aksennya, terus V aksennya juga. Nah, nanti pakai yang kan ada perkalian kan di dalam lainnya ini. Nah, nanti kan hasil turunannya ini 1 per x pangkat 3 kali eksponen negatif 3x. Nah, dikali turunan dari fungsi di dalam lennya ini kan. Jadi turunan dari x pangkat 3 dikali eksponen negatif 3x. Eksponen negatif 3x. Nah, nanti ini kan turunannya ini kan perkalian. Nanti pakai rumus U aksen V ditambah UV aksen. Itu cara yang kedua. Atau bisa juga kita pisahkan saja, lalu karena ini len, maka kita turunkan masing-masing kan. 1 per x pangkat 3 ditambah turunan dari x pangkat 3-nya, ditambah 1 per eksponen negatif 1 per eksponen negatif 3x dikalikan dengan turunan dari eksponen negatif 3x. Jadi dapat hasilnya seperti ini. Oke, masih ada satu soal ternyata. Ini untuk turunan dari fungsi inverse trigonometrik. Ini ada beberapa turun dari fungsi inverse trigonometri, bisa dilihat. Nah, ini diminta untuk menentukan turunan dari fungsi fx sama dengan cos inverse x, ini pangkat 3. Nah, kita tahu cos inverse x turunannya itu negatif 1 per akar 1 min x kuadrat. Nah, ini x-nya perlu diperhatikan baik-baik, apakah di sini x atau apa. Kalau di sini misal 4x, maka di sini 4x kuadrat. Oke, jadi langsung saja kita misalkan dulu. Bisa misalkan U-nya sama dengan
cos inverse X. Maka du per dx turunannya terhadap X ini kan yang ini, negatif 1 per akar 1 min X kuadrat. Ini kan X di sini ya kan sama kan? Nah, jadi nggak perlu diganti lagi yang di sininya. Kalau di sini 2X, maka jadi 2X kuadrat. Perlu diperhatikan. Lalu ini kan fx, anggap aja y kan. Y, maka ketika cos inverse X kan misalkan U, maka y-nya menjadi U pangkat 3. Maka dy per du turunan y terhadap U itu 3U kuadrat. Nah, lalu kita menggunakan aturan rantai. Nah, karena ditanyakan turunan, maka dy per dx ini sama dengan dy per dx dikali, maksud saya dy per du ya. dy per du dikali du per dx. Nah, ini kan tetap dy per dx kan. Ini kan nanti sebenarnya dicoret, ya kan. Maka dy per du ini kan 3u kuadrat dikali du per dx-nya ini negatif 1 per akar 1 min x kuadrat. Nah, kita kembalikan ke bentuk yang semula. Ini u-nya, kita tadi misalin cos inverse x, kita kembalikan saja jadi cos inverse x pangkat 2. Lalu kita kalikan dengan negatif 1 per akar 1 min x kuadrat. X kuadrat. Oke. Sehingga kita dapatkan hasilnya yaitu 3, ini kan negatif ya, berarti negatif 3 cos inverse X pangkat 2 kita bagi dengan akar 1 min X kuadrat. Ini untuk hasil dari turunan dari fungsi trigonometri, fungsi inverse trigonometri tersebut. Nah, ini bisa diperhatikan. Perhatikan lagi bahwa masing-masing turunan dari fungsi inverse trigonometri itu masing-masing ya, berbeda. Gitu. Oke. Oke, mungkin itu beberapa soal saja yang bisa kita bahas.